Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore ya. Kembali lagi bersama saya. Alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini di sini saya bisa hadir kembali memberikan edukasi penjelasan tentang trading di Olim Trade. Baik, jadi dalam video penjelasan video kedua ini di sini saya akan bertrading kembali ya menggunakan strategi C5C6 yang dimana di video kali ini lebih mencari area yang pas untuk menggunakan strategi C5C6. Nah, di sini saya mendapatkan areanya ya. Akan tetapi akan menjadi penurunan. Kita lihat saja nanti ya. Jika di open posisi yang pertama ini jika loss di C5 loss, kompen di C6, jika di C6 loss juga berarti sudah bukan areanya ya, seperti itu. Jadi yang penting kita harus melihat keberadaan areanya ya. Jadi tenang sajalah. Nah, di sini sudah menyentuh garis support. Maka kita tunggu ya. C1 atas, C2 atas. Sudah memiliki dua atas ya, otomatis jika di C3, C4 itu bawah, itu kita open posisinya buy. Jika di C3 itu atas, C4 bawah, kita open posisinya buy juga ya. Tetapi jika di C3, C4 itu sama-sama atas, berarti di C5 open posisinya sell ya, seperti itu. Jadi di sini menurut saya sudah berada di areanya ya, akan tetapi kita lihat saja jika nanti terjadi loss di C5 dan C6 maka itu sudah bukan areanya ya, seperti itu. Kita open posisi buy ya nanti di C5. Jika di C5 loss, C6 OP lagi. Dan jika di C6 loss berarti bukan area ya, bukan area untuk digunakannya strategi C5 dan C6, seperti itu. C3 itu bawah ya, C1 atas, C2 atas, C3 bawah. Oke, berarti kita open posisi buy ya di C5. Ini posisinya sudah bukan area sih, soalnya sudah ke bawah ya, tetapi tidak apa-apa, kita coba saja karena juga masih menyentuh garis, hampir menyentuh garis support ya. Nanti kita cari lagi di area yang lain ya, di aset yang lain. Kita cari areanya. C1, C2 atas, C3, C4 bawah. Nanti kita open posisi buy di C5 ya. Kita lihat apakah di C5 ini profit berhasil atau tidak. Jika tidak, di C6 kita open posisi lagi buy. Jika di C6 tidak, maka kita ganti aset ya, karena bukan areanya, seperti itu. Oke, kita tunggu nih. Karena ini sudah berada di area harga terendah ya, hampir mendekati harga terendah sebelumnya. Kita lihat nih. Nanti jika di open posisi C5 ini profit ya, berhasil, maka kita tunggu dulu di C6 apakah C6 ini akan menjadi candlestick bearish atau bullish. Jika candlestick bullish kita tetap menggunakan aset ini ya, karena masih di areanya, akan menjadi penaikan kembali. Jika di C6 itu menjadi candlestick bearish maka itu sudah menjadi penurunan ya, maka di C5 ini menjadi koreksi, seperti itu. Oke, sepertinya kita akan berhasil ya profit karena juga sudah membentuk garis support ya. Oke, nah kita lihat di sini di C1 ya, C6 lah. Apakah menjadi candlestick bearish? Candlestick bearish yang dimana bodinya melebihi candlestick bullish ya, atau candlestick sebelumnya. Jika tidak, kita tunggu lagi di C2 ya. Jika C2 itu menjadi candlestick bearish kembali, berarti itu sudah bukan areanya karena akan menjadi penurunan, seperti itu. Oke ya, karena oke, sebentar kita lihat dulu. Kita tunggu sampai C2 ya. Jika C2 itu terbentuknya candlestick bullish maka sudah menjadi areanya kembali. Tetapi jika C2 itu menjadi candlestick bearish yang melebihi C5 dan C1 itu, maka itu sudah bukan areanya ya. Kita tunggu saja.
Yang penting teman-teman harus memperhatikan area ya, karena kalau bukan areanya ya percuma, tidak akan profit, tidak akan berhasil ya. Oke, kita tunggu sampai detik 10 lah ya. Nah, sudah ada tekanan ke atas nih, tetapi dorong lagi ke bawah karena areanya sudah menjadi penurunan ya. Oke, kita tunggu. Nah, menjadi candlestick bullish nih. Kita lihat ya. Kita lihat menjadi ke bawah lagi. Kita lihat, tunggu sampai detik 10. Oke. Ini sudah bukan areanya ya, karena sudah melebihi candlestick pertama. Kita cari lagi. Kita cari areanya ya. Oke, ini area nih. Kenapa Kang disebut area? Karena di sini sudah tadi di candlestick sebelumnya sudah membentuk garis support ya, atau harga terendah terbaru di sebelum jangka sebelumnya ya. Di sini sekarang sedang menjadi penaikan, maka di sini sudah termasuk area ya. Kita tunggu saja nanti. C1 bawah, C2 bawah, C3 atas ya. Oke, kita tunggu, maka open posisinya nanti sell ya. Kadang nih ya, kadang gini ya, ketika di area atau tren yang sedang terjadi itu sudah penurunan lalu menjadi ke atas ya, mulai penaikan ke atas. Jika di situ kita terdapat open posisi sell, maka biasanya suka menjadi ke atas, berarti itu bukan areanya lagi ya, seperti itu. Tetapi jika benar menjadi ke atas, berarti itu masih areanya, seperti itu. Kita lanjut saja. Oke ya, nanti kita open posisi sell ya di C5. Tapi kita tunggu dulu ya, benar-benar kita open posisinya sell, karena jika di C4 itu bawah, kita open posisinya sell juga. Jika di C4 itu atas, sama open posisinya sell juga, karena kembali lagi ke C1 ya, seperti itu. Nah, jika di C5, C6 nanti masih terdapat loss, maka itu bukan areanya kembali ya, seperti itu. Karena ikan ini sedang berada di area penurunan ya, si candlestick ini. Lalu menjadi penaikan ke atas, dan di sini menjadi lagi penurunan. Nah, kita lihat nanti di C5 open posisinya sell ya. Jika berhasil profit, maka di situ masih areanya, kita next lagi. Oke, sell. Kita lihat. Sedikit agresif nih ya. Nanti kita sudah 8 menit ya. Kita lihat saja nih apakah masih areanya atau tidak. Yang tadi sudah saya katakan, kan candlestick ini sudah membentuk garis support atau harga terendah terbaru, dan tren sebelumnya tren penurunan, lalu di sini menjadi tren penaikan, dan dimana jika di C5 ini loss, kita combine di C6. Jika di C6 masih loss, berarti itu sudah bukan areanya. Jika di C6 itu masih di C6 itu profit, kita next ya. Kita coba lagi area ini ya, di aset NGT CAD. Tetapi jika di C6 masih loss, kita ganti aset ya, seperti itu. Oke, sell. Kita lihat apakah di C6 ini akan profit atau loss. Jika di C6 ini loss, berarti sudah bukan areanya. Jika di C6 ini profit, maka masih areanya ya. Karena di C5 loss itu emang berada di area trennya ini sedang penurunan, tetapi menjadi ke atas ya. Maka ya maklum, karena masih berada di area support ya, pasti akan menjadi ke atas jika di C5 itu loss. Tapi jika di C6 ini loss lagi, berarti itu bukan areanya ya. Tetapi jika di C6 ini profit, berarti itu masih areanya. Akan tetapi di C6 loss itu karena berada di area support ya, seperti itu. Oke, kita lihat saja ya. Jika berhasil profit, berarti masih di areanya.
kita next menggunakan aset ini. Oke ya, bukan. Oh, ada suara itu. Oh, profit ya, berarti masih areanya nih. Oke, tidak apa-apa, kita next. Karena jika di C6 itu profit berarti masih area ya, tetapi jika di C6 itu loss berarti itu bukan areanya. Kita next ya, kita lanjut di aset ini karena masih areanya. Karena susah ya kalau mencari area untuk strategi C5 dan C6 ini. Oke, kita next saja. C1 itu bawah, C2 atas ya. Oke, kita tunggu saja ya. Walaupun ini akan menjadi penaikan, tidak apa-apa karena masih area. Jika di C6 itu tadi loss, itu bukan area ya. Bukan area untuk strategi C5, C6 seperti itu. Oke ya, kita tunggu C3. C2 atas, C1 bawah. Oke, C3 kayaknya ke bawah ya, karena C2 itu kan atas dan bodinya sangat tinggi sekali, dan C3 tidak akan mungkin melebihi body di C2 ya. Pasti C3 itu dikatakan atas ya, seperti itu. Dikatakan bawah, maaf. Berarti kita sudah mempunyai dua bawah, yang dimana nanti di C5 open posisinya sell ya. Nah, beda lagi jika di open posisi kedua ini di C5 itu loss, maka itu sudah bukan areanya. Nah, kenapa Kang tadi di C5 itu loss, di C6 masih dilanjut? Ya karena tadi berada di area, masih berada di areanya, lalu ketika itu kenapa loss? Karena itu C5 itu sudah membentuk berdekatan dengan area support, maka itu otomatis pasti ke atas ya. Jadi jangan khawatir, kita lihat berarti di C5 open posisi sell ya, karena dua atas dua bawah kembali lagi ke C1 itu bawah. Nah, jika di C5 ini loss, maka bukan areanya kembali ya, seperti itu. Maka jika bukan areanya, silakan teman-teman lihat kembali saja ya. Teman-teman teliti kembali area yang cocok atau area yang pas untuk menggunakan strategi C5 C6 ya. Teman-teman juga bisa melihat di video pertama itu kan ada areanya ya. Maka teman-teman tinggal mencari saja area yang seperti itu ya. Tidak usah susah-susah lah. Nah, oke, sell. Jika di open posisi kedua ini loss ataupun profit, mungkin saya akan mengakhiri sampai di sini ya, karena juga sudah 13 menit, tidak usah terlalu lama-lama. Yang penting teman-teman mengetahui dan bisa menggunakan strategi C5 dan C6 ini ya. Oke, C5 ini sudah membentuk garis resist dah ya. C4 dan C5 itu membentuk garis resist yang dimana pas otomatis pasti akan ke bawah ya. Kita tunggu saja nih, saya berani yakin lah ya, tidak akan menjadi ke atas di C5 ini. Berani yakin 1000% tidak akan ke atas dan akan menjadi profit ya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan penjelasan kata yang kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.